Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grade leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes. Di channel saya kali ini saya bakal unboxing review produk Adidas. Dan ini adalah Adidas Predator Freak yang seri Meteorite Pack. Cuma ini yang seri nomor 3 ya, atau grade nomor 3 dari seri Adidas Predator Freak. Dan seperti apa detailnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada box dari Adidas. Dan ini adalah Adidas Predator Freak yang keluar tahun di 2021. Dan ini versi yang Meteorite Pack ya. Oke, ini original yang pasti, ini grade nomor 3. Bisa dilihat di sini ada keterangannya mengenai produknya ya. Size-nya itu 40 ya. Ini yang versi yang low cut atau yang pendek gitu ya. Oke, langsung saja kita buka dari boxnya. Oke, seperti ini kalau original dan harganya kita bahas nanti ya. Oke, ini grade nomor 3. Oke, ini seperti ini ya. Oke, langsung saja kita keluarin dari boxnya. Oke, ini udah keluarin dari boxnya dan kita bahas harganya dulu. Harganya aku dapat 900.000 dari retail 1,2 kalau nggak salah ya. Dan sekitar potongannya itu 300.000 gitu ya dari harga retailnya. Oke, langsung saja kita bahas. Dari kaki bagian luar seperti ini, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, belakang seperti ini. Oke, ini full sintetis gitu ya. Terus ada penambahan knit di bagian futup dan di bagian lidahnya gitu ya. Jadi lidahnya ini menyatu di bagian uppernya ya, terutama di bagian punggung kaki ini ya. Oke, untuk detail bahan sintetisnya gitu ya, yang digunakan itu seperti ini. Benar-benar banyak tekstur di sini, meskipun nggak setimbul dari yang top grade-nya ya. Kalian bisa lihat di sini. Terus potongannya seperti ini, yang low cut keren gitu ya. Dan aku emang lebih suka versi yang low cut-nya daripada yang high cut gitu ya. Meskipun desain model itu kembali ke selera masing-masing gitu ya. Tapi aku sendiri lebih suka yang low cut karena cara masukin kaki ke dalam sepatunya itu jauh lebih simpel daripada yang potongan tinggi gitu ya, atau yang high cut. Oke, ada strap 3 hitam khas Adidas seperti ini di bagian tengah ke depan. Dan kita bahas bagian depannya seperti ini. Untuk teksturnya itu benar-benar banyak di bagian upper bagian depan atau bagian palm. Kalian bisa lihat sini ya. Ini full. Terus ke atas ini lidah menyatu ya, bahan knit fleksibel banget. Terus talinya tali pipi bahan polyester ya. Keren seperti ini, cukup fleksibel, potongannya juga rapi ya, secara original gitu ya, meskipun grade nomor 3 gitu ya. Oke, kita langsung bahas bagian kaki bagian dalam seperti ini. Ada strap 3 seperti ini, berbeda dengan kaki bagian luar ya untuk motifnya. Dan ada penambahan ya di sini tulisan detailing diamond scale ya. Yang dimaksud itu ya bahan uppernya menyerupai sisik dari diamond atau iblis gitu ya. Oke, seperti inilah kurang lebih ya potongannya, cukup keren. Cuma lebih low di bagian kaki bagian luar daripada kaki bagian dalam ya. Oke, kita bahas bagian belakang. Belakang seperti ini ada logo Adidas, terus bahan berbeda gitu ya, warna hitam, terus pesan Predator menyala seperti ini ya, keren ya. Untuk detailing seperti ini bagian belakang ya. Ini cutting polyflex sih. Dan kita bahas bagian insole-nya. Insole-nya nggak bisa dilepas. Terus untuk ketebalan busa dan bagian paddingnya itu cukup bagus.
dan lebih mirip seperti Adidas Copa menurut gue. Tingkat ketebalannya bagus banget, keren, dan tulisan Predator besar seperti itu ya, tulisan Freak poin 3. Untuk pelapisnya kalian bisa lihat ya, rapi banget, ada pelapisnya kayak double layer gitu ya, keren, lembut gitu ya. Dan kita bahas bagian outsole-nya atau sopletnya. Sopletnya seperti ini, sama seperti Adidas Mutator gitu ya, yang grade nomor 3. Bentuk statnya juga sama, detailingnya juga sama, cuma yang membedakan dari segi warna aja gitu ya, yang membedakan. Di bagian belakang ini warnanya hitam glossy, depan merah, terus penyambungnya dari tengah ke bagian depan itu seperti ini gitu ya. Seharusnya kalau yang top grade itu terpisah gitu ya, kalau ini yang grade nomor 3 itu menyatu gitu ya, dan dibikin aksen seolah-olah berbeda gitu ya antara depan dan belakang seperti ini. Dan di ujung ada tulisan Adidas dan logonya. Oke, kita coba timbang di size 40, kira-kira dapat berapa? Oke. 233 gram persisinya di size 40 gitu ya. Dan enggak terlalu cukup istimewa dari segi berat, cuma kembali lagi Adidas Predator emang difokuskan untuk pemain-pemain di posisi gelandang gitu ya, emang setahu gue seperti itu gitu ya. Oke, seperti apa detail saat sepatu ini dipakai, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, itu dia ya detail dari Adidas Predator Freak ya, Meteorite Pack ya, yang poin 3, yang versi yang low cut. Oke, untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya cukup mudah menurutku ya, karena ini knitnya cukup fleksibel untuk ukuran sepatu yang didominasi ban knit di bagian kutubnya. Terus setelah kaki masuk ke dalam sepatunya, feel-nya itu kurang lebih sama persis Adidas Predator Mutator menurutku yang poin 3, karena aku pernah fitting, cuma nggak jadi beli karena ya kembali lagi ke desainnya yang menurutku kurang menarik gitu ya dari segi warna dan lain-lainnya. Cuma kita bahas nanti di pembahasan desain dan model. Oke, setelah kaki masuk dalam sepatunya, mungkin mirip sama Adidas yang Mutator, terus mirip banget Adidas Copa yang Sense poin 3 karena ini cukup kaku di bagian heelnya. Terus untuk ketebalan busa ini persis sama Adidas Copa Sense poin 3, Adidas Predator Mutator sama persis yang untuk di grade nomor 3 menurut dia. Terus setelah kaki masuk dalam sepatunya cukup nyaman, cukup empuk di bagian insole-nya. Gripnya juga cukup bagus dan lockdown-nya benar-benar bagus meskipun ini sepatu didominasi bahan sintetis di bagian uppernya gitu ya. Terus untuk ditali dengan kuat, ini benar-benar nyatu banget saat sepatu ini dipakai. Terus untuk sizing sepatu ini lebih condong untuk kaki yang middle gitu ya. Jadi untuk kaki kalian yang lebar ini bakal masuk karena didominasi ban knit di bagian kutubnya yang cukup fleksibel. Ini benar-benar nyaman gitu ya. Jadi untuk kaki apapun ini bakal nyaman gitu ya, dan bakal enak saat sepatu ini dipakai. Oke, dari angka 1 sampai 10 dari segi model dan desain menurutku ini 8,5. Ya, kembali lagi model dan desain itu kembali ke selera gitu ya. Tapi menurutku ini cukup bagus, jauh lebih bagus daripada Adidas Mutator menurutku yang untuk poin 3, apalagi yang seri yang low cut gitu ya. Dan karena warnanya ya menurutku yang cukup menarik, merah gitu ya, terus ada accent hitam gitu ya di bagian heel dan di bagian strip Adidasnya gitu ya, di bagian uppernya, di bagian pump dan di bagian quarter ya. Oke, dari angka 1 sampai 10 dari tingkat kenyamanan 8,5 menurutku, karena first impression tadi pas fitting tadi cukup nyaman. Karena kembali lagi di bagian heelnya ini dari tingkat ketebalan busa pas banget, malah lebih tebel gitu ya. Dan karakternya kurang lebih mirip banget sama Adidas Mutator yang poin 3.
Jadi kalau kalian punya Adidas Mutator poin 3, kurang lebih build-nya kurang lebih sama gitu ya, sama Adidas Freak ini gitu ya, yang Meteorite Pack menurutku sama. Jadi di angka 1 sampai 10 dari tingkat kenyamanan pas fitting tadi ini 8,5, cukup nyaman. Terus apakah cukup rekomendasi untuk kalian beli? Menurutku kalau kalian posisinya gelandang dan budgetnya di angka 1 jutaan ini cukup rekomendasi. Terus kalau kalian punya Adidas Mutator, menurutku ya karena modelnya hampir mirip, cuma beda di accent di bagian tengah ke depannya ya, dan detailingnya menurutku kembali lagi ke kalian gitu ya. Kalian kalau pengen upgrade di segi colorway dan detailing, menurutku ini cukup worth it. Kalau kalian nggak mau upgrade ya nggak ada masalah, karena dari segi potongan dan bahan yang dipakai, soplet yang dipakai, dan tingkat ketebalan busa di bagian ininya kurang lebih sama gitu ya, sama Adidas Mutator yang poin 3 yang lokat, menurutku sama. Jadi kembali lagi ke kalian gitu ya, punya budget lebih disarankan. Kalau nggak pengen upgrade nggak ada masalah menurutku ya. Cuma kalau kalian posisinya gelandang, budgetnya di 1 jutaan, ini cukup rekomen, karena ini emang direkomendasikan buat kalian yang posisi gelandang bertahan, gelandang serang. Ini cukup rekomen karena ya fleksibilitas sopletnya dan kenyamanan saat sepatu ini dipakai, ini cukup rekomendasi untuk kalian beli gitu ya di tahun 2021. Oke, mungkin kalau kalian ada pengalaman tentang Adidas Freak atau Adidas Mutator yang lokat, kalian bisa share ya pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share saya. Masih terus hidup pada Indonesia, and see you next video. So, ciao.